Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan berikut ini, kita akan membahas tentang elektrolisis dari leburan elektrolit. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa di dalam elektrolisis, arus listrik bisa menguraikan suatu zat elektrolit. Arus listrik yang dipakai di sini bersumber dari sumber arus searah atau DC, di mana di dalam sumber arus DC ini terdapat kutub positif yang merupakan kutub anoda, dan di sini akan terjadi reaksi oksidasi. Dan kemudian selanjutnya ada kutub negatif yang merupakan kutub katoda, di mana di sini akan terjadi reaksi reduksi. Nah, untuk bisa lebih mengingatnya, kita menggunakan singkatan KNAP. Di sini katoda merupakan kutub negatif, anoda merupakan kutub positif. Nah, untuk katoda ini akan terjadi reaksi reduksi, sementara anoda akan terjadi reaksi oksidasi. Untuk anoda yang merupakan kutub positif akan menguraikan anion yang berasal dari elektrolit. Sementara untuk katoda yang merupakan kutub negatif akan menguraikan kation yang berasal dari elektrolit. Nah, untuk elektrolit ini terbagi atas dua bagian, ada yang berupa larutan dan ada yang berupa lelehan atau leburan. Untuk larutan akan melibatkan air, sementara untuk lelehan ataupun leburan ini tidak melibatkan air karena berlangsung pada proses temperatur yang tinggi. Nah, untuk proses elektrolisis dari larutan elektrolit telah kita bahas sebelumnya. Maka untuk berikutnya kita akan membahas proses elektrolisis untuk lelehan atau leburan dari elektrolit. Perhatikan bagan elektrolisis untuk lelehan atau leburan berikut. Di sini, proses elektrolisis berlangsung pada temperatur yang sangat tinggi. Nah, di sini di kutub katoda akan terjadi reaksi reduksi pada kation langsung. Di sini tidak ada airnya, karena berlangsung pada temperatur yang tinggi, sehingga kation yang akan langsung mengalami proses reduksi. Contohnya adalah ion natrium akan tereduksi menjadi logam natrium. Nah, selanjutnya di kutub anoda, ini tetap memperhatikan dari elektroda tersebut. Apakah elektrodanya inert atau tidak. Bila elektrodanya inert, yaitu elektroda dari platina, emas, ataupun karbon, adalah elektroda yang kuat, sehingga tahan terhadap reaksi. Oleh karena itu, maka anionlah yang akan langsung mengalami oksidasi. Di sini anion, sekali lagi, tanpa adanya air, maka anion tersebut langsung mengalami oksidasi. Contohnya, ion klorida menjadi gas klor, Cl- menjadi Cl2. Kemudian ion yodida menjadi yodium, I- menjadi I2. Kemudian OH-, ion hidroksida, itu akan teroksidasi menjadi air dan gas oksigen. Nah, kemudian bila mana elektrodanya itu tidak inert atau tidak tahan terhadap reaksi, maka elektroda itu langsung mengalami oksidasi. Misal elektrodanya adalah tembaga, maka akan teroksidasi menjadi ion tembaga. Nah, berikut ini adalah contoh elektrolisis larutan dan lelehan dari MgCl2. Untuk yang pertama ini, elektrolisis larutan MgCl2 dengan elektroda C. Larutan MgCl2 berarti mengandung air, sehingga pada proses ionisasi, ini akan terion menjadi Mg2+ yang ada airnya, dan ion 2Cl- yang ada airnya. Di katoda, ion Mg2+ bersaing dengan air. Karena ion Mg2+ merupakan ion alkali tanah yang tahan terhadap reaksi reduksi, maka yang kalah adalah airnya. Sehingga di sini air yang akan mengalami proses reaksi reduksi, melepas ion OH- dan gas H2. Sementara untuk yang lelehan, kita perhatikan di sini, lelehan MgCl2 dengan elektroda karbon
Proses ini berlangsung pada suhu yang sangat tinggi, sehingga MgCl2 akan mengalami ionisasi menghasilkan cairan Mg2+ tanpa ada air di sini. Sedemikian sehingga di katoda, ion Mg2+ langsung akan mengalami reaksi reduksi menjadi logam magnesium. Sementara untuk di anoda, proses kejadiannya adalah sama di larutan dan di lelehan. Berikutnya kita perhatikan contoh elektrolisis lelehan garam NaCl. Di sini garam NaCl yang wujudnya padat dilelehkan di dalam suatu wadah sehingga dia meleleh, kemudian dialiri listrik DC menggunakan elektroda platina. Ketika dialiri oleh listrik DC, maka lelehan NaCl ini akan mengalami ionisasi, menghasilkan ion Na+ berupa lelehan yang akan menuju ke kutub katoda atau kutub negatif. Kemudian ion Cl- yang akan menuju ke kutub positif atau anoda. Selanjutnya kita perhatikan ketentuan di bagian di sini, di kutub katoda atau kutub negatif. Ini akan langsung terjadi perubahan pada kation, di mana di sini semua jenis kation akan mengalami reduksi menjadi logamnya. Contoh, ion natrium akan tereduksi menjadi logam natrium. Nah, ini untuk kejadian di sini, ion natrium menangkap satu elektron dan berubah menjadi logam natrium. Kita bisa tuliskan dalam reaksi ini di katoda, di kutub negatif, ion natrium berupa lelehan menangkap elektron dan berubah menjadi logam natrium. Kemudian untuk di anoda, karena di sini elektrodanya adalah inert, yaitu logam platina, maka di sini elektroda yang inert tidak akan mengalami reaksi. Yang mengalami reaksi adalah anionnya, di mana di sini ion-ion halida seperti Cl-, F-, I- akan berubah menjadi unsur duiatom. Seperti Cl- berubah menjadi Cl2, kalau F- berubah menjadi F2, kalau I- berubah menjadi I2. Sementara kalau OH- berubah menjadi air ditambah gas oksigen. Nah, di sini karena dalam elektrolisis lelehan ini dihasilkan ion Cl-, ion Cl- akan menempel di anoda dan berubah menjadi gas Cl2. Nah, disetarakan melepaskan 2 elektron. Nah, di sini kita bisa tuliskan di kutub anoda, kutub positif, 2 Cl- berupa lelehan berubah menjadi gas klor melepas 2 elektron. Sehingga secara keseluruhan dapat kita turunkan sebagai berikut. Ion Na+ berupa lelehan kita turunkan, kemudian ion Cl- berupa lelehan kita turunkan, kemudian di sini logam natrium kita turunkan, kemudian gas klor kita turunkan. Sehingga di sini untuk elektrolisis lelehan garam NaCl akan dihasilkan logam natrium dan gas klor. Demikian pembahasan kita tentang elektrolisis elektrolit yang berupa lelehan atau leburan. Gunakanlah alur bagan ini bila kalian belum menguasai dalam pengerjaan proses-proses elektrolisis. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa bila sudah dipahami silakan di-subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.